Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galuh Jackson Barabas di channel Langkah Pikiran. Gimana guys, puasa kalian hari ini lancar nggak? Saya sih berharap biar puasa kalian tetap lancar dan kita semua diberikan kesempatan sampai ke Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Lulus dari SMA tahun 2018, menjadi laki-laki biasa yang nggak tahu entah mau kemana, kelanjutannya mau jadi apa. Saya memberanikan diri untuk mendaftar di salah satu sekolah kedinasan Ikatan Dinas Kementerian Perhubungan yang biasa disebut dengan Polbid atau Pola Pembibitan. Dari status catar sampai menjadi taruna, saya melewati tahapan-tahapan proses tes dari tes SKD, tes potensi akademik, tes fisik, tes jasmani dan rohani, sampai saya dinyatakan lulus dengan murni dan menjadi taruna, resmi menjadi taruna di Politeknik Selamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan. Disclaimer dulu, panggilan taruna pada saat masa saya masih pendidikan itu adalah hal yang lumrah. Kalau sekarang berubah namanya menjadi mahasiswa Kedinasan Kementerian Perhubungan atau mahasiswa transportasi. Nah, di video kali ini saya akan bercerita bagaimana sih pengalaman saya jadi seorang taruna atau rasanya bagaimana sih jadi taruna gitu ya. So, yuk kita mulai. Jadi taruna transportasi itu adalah suatu hal yang menarik dan terbaik ya di pengalaman hidup saya gitu. Di umur 19 tahun saya rela membuang atau menyimpan dalam-dalam masa muda saya. Seperti teman-teman saya, kita tahu sendiri kalau teman-teman di umur 19 tahun pasti pikirannya bisa healing, bisa main, bisa every time, every day healing gitu ya. Naik gunung, terus ngopi, nongkrong, rambut sampai gimbal, lebat dan sebagainya. Dan saya malah memilih masuk ke kandang. Semua hal diatur dari rambut sampai ke sepatu gitu ya. Tapi hal ini adalah suatu hal yang indah untuk dikenang, tapi ya gak mau untuk diulang gitu ya. Namun hal inilah yang bikin saya bersyukur dalam kehidupan saya. Karena pada saat itu saya memiliki kesempatan yang semua orang mungkin gak punya ya guys ya. Dan alhamdulillah saya bersyukurnya karena itu. Kehidupan sebagai taruna itu diatur dari segala hal guys. Jadi seperti pakaian, lalu rambut, lalu kumis seperti ini, terus habis itu baju, sabuk, brevet. Kalau kalian tahu brevet itu adalah kuningan-kuningan yang memang dipakai oleh seorang taruna yang biasa kalian lihat di tempelan-tempelan baju seperti ini. Itu adalah brevet namanya guys. Dan brevet itu wajib untuk dibersihkan setiap hari setelah apel malam. Kalau kita tahu itu namanya ngebraso ya, dibraso pakai cairan namanya braso itu, terus dibersihin tiap malam harus sampai mengkilat, balik dari luar dan dari baliknya pun juga harus dibersihin sehingga kita apel pagi dengan kondisi yang rapih lagi, bersih lagi dan juga siap untuk melaksanakan perkuliahan. Kalau sedikit aja nggak bersih gitu ya, pasti nanti akan diperingatin sama senior ataupun pelatih dan pastinya satu angkatan akan dihukum menggunakan hukuman fisik ya guys ya, seperti push up di tempat setelah apel pagi gitu. Dan hal ini juga ada suatu hal pengalaman yang terbaik buat saya. Kehidupan asrama ini membentuk saya sehingga saya punya dedikasi tinggi dan juga siap untuk ditempatkan dimanapun saya nantinya bekerja sebagai perwira transportasi yang baik. Ada satu pengalaman yang ya mungkin ini adalah pengalaman yang sangat lucu ya bagi saya gitu ya. Entah kalau bagi teman-teman kalian bisa nanti reaksi di kolom komentar gitu ya. Di lingkungan asrama saya itu pastinya ada buah-buahan yang memang lagi tumbuh guys. Dan salah satunya adalah mangga. Saya bawa mangga itu ke kamar dan disimpan. Nah, harapan saya mangga itu matang dan bisa dimakan. Tapi sayangnya hari apes itu nggak ada di kalender guys. Pada saat itu senior dan juga pelatih masuk ke asrama dan menyidak. Saya kedapatan menyimpan mangga, lalu saya dan teman-teman kamar saya disuruh makan mangga sekulit-kulitnya. Dan alhasil besoknya saya batuk. Berempat saya batuk dan teman-teman saya juga batuk semua guys. Aneh itu. Dan ya emang begitulah jadi taruna yang junior itu guys. Ya dari tingkat 1 gitu kan. Tingkat 1 aja udah nakal gitu ya. Tapi nggak apa, itu adalah suatu hal pengalaman atau cerita yang memang
bisa kita rasakan atau bisa kita kenang sampai saat ini. Di lingkungan BPSDM perhubungan itu guys, pelatih itu gak cuma tentang pelatih yang awur-awuran, enggak ya. Pelatih di BPSDM perhubungan itu adalah pelatih TNI dan juga PNS yang memang punya kualifikasi atau kompetensi sebagai pelatih guys. Jadi nggak ngawur ya, nggak setiap orang umum bisa ngelatih kayak gitu, enggak. Tapi memang rata-rata PNS-nya adalah alumni juga, ada senior kita juga. Sehingga kenakalan apapun yang dilakukan oleh taruna, seorang alumni pasti paham akan kelakuannya adik-adiknya gitu ya. Jadi mau kamu mau nakal-nakal ya pasti kena aja gitu kan. Sehingga keras dalam pendidikan itu pasti guys, sangat pasti dilaksanakan. Tapi di sini disclaimer ya, keras bukan kekerasan. Saya akan setuju dengan pendidikan yang keras karena itu adalah membentuk mental. Tapi kalau untuk membentuk mental dengan kekerasan itu adalah suatu hal yang nggak wajar dan nggak bisa kita normalisasikan. Jadi taruna pun diwajibkan untuk mengenal angkatan satu sama lain gitu ya. Kita harus kenal teman satu angkatan kita, teman satu kelas kita, teman satu prodi kita, ataupun teman dari luar prodi kita juga. Kita harus membentuk rasa korsa dan juga memang rasa-rasa kebersamaan ketika kami sedang melaksanakan pendidikan. Hal ini juga lumrah gitu ya. Kalau kita lihat di akademi militer, taruna-taruna di sana harus mengenal angkatannya. Apalagi mereka diwajibkan untuk mengenal seniornya juga. Apakah kita juga enggak? Kita juga wajib untuk mengenal senior-senior kita. Hal itu juga yang mendasari bahwasannya kita perlu untuk menjaga persaudaraan. Karena kita tahu sendiri, di seluruh Indonesia, alumni dari Kementerian Perhubungan itu pasti ada di Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan juga Satuan Kerja Wilayah juga seperti saya, BPTD kelas 2 Maluku. Sehingga banyak sekali senior-senior ataupun angkatan-angkatan kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi taruna itu selalu diikat dengan peraturan. Kalau kita tahu sendiri, aturannya adalah peraturan urusan dinas dalam. Seperti baju harus rapi ya, seperti mood, topi mood, lalu brevet, evolet, dan juga tempelan-tempelan, lalu pin-pin yang harus kita jaga, harus kita bersihkan. Bahkan berkegiatan pun harus rapi, lari harus langkah yang sama, jalan pun juga harus langkah yang sama dengan baris begitu. Bahkan makan komando pun harus dikomandoi oleh piket dan juga komandan dari batalion itu memimpin dalam acara kegiatan makan malam, makan pagi, dan makan siang seperti itu guys. Sampai ke perkuliahan pun juga harus ada dantonnya. Jadi dantonnya yang laporan kepada dosen sehingga perkuliahannya dengan keadaan kondusif begitu. Nah, tujuannya apa sih? Kok dengar-dengar dari cerita saya gitu kok mikirnya kayak militer banget gitu ya sistem pendidikan ini ya. Sistem pendidikan di Kementerian Perhubungan kok sok-sok militer banget gitu ya. Enggak, guys. Sebenarnya itu adalah sistem pendidikan semi militer. Bukan militer. Kalau di militer punya hal-hal yang lebih keras lagi karena tentara atau TNI itu dilatih untuk bertahan hidup. Sedangkan kami diajari untuk berlatih menjadi perwira transportasi yang baik, memahami peraturan dan juga memahami dinamika transportasi yang ada di Indonesia ini guys. Maka dari itu, sikap, perilaku, disiplin, dan juga segala hal yang berkaitan dengan dedikasi sebagai perwira transportasi, kita dibentuk di sistem pendidikan semi militer Kementerian Perhubungan di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan begitu. Nah, jadi taruna itu apa nggak ada liburnya guys? Nggak ada. Ya sebenarnya saya jawab nggak ada. Benar-benar nggak ada liburnya guys. Jadi taruna selama 4 tahun itu terikat sama peraturan. Sehingga kita kalaupun keluar dari asrama, kita wajib menggunakan pakaian dinas atau pakaian dinas pesiar. Dari menggunakan pet, lalu menggunakan dasi dan semuanya itu sudah diatur semua guys. Dari dalam kampus kami diwajibkan rapi, keluar kampus pun kami juga wajib untuk rapi gitu. Seperti saya lulus dari PKTJ Tegal, yaitu adalah sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan. Saya menyandang gelar sebagai Sarjana Terapan Transportasi dan menjadi aparatur sipil negara yang siap ditempatkan dimanapun. Sehingga saya saat ini ditempatkan di BPTD kelas 2 Maluku. Sesuai dengan pendidikan kuliah saya 4 tahun, saya menyandang pangkat dengan golongan 3A. Jadi begitulah kisah masa saya pada saat saya masih menjadi taruna. Gimana?
kalian minat gak jadi taruna ataupun mahasiswa kedinasan Ikatan Dinas Kementerian Perhubungan? Kalau kalian minat, silahkan kalian kepoin aja di www.sipencatar.kemenhub.go.id. Kalau kalian bingung, langsung pencet aja di kolom deskripsi ya guys. Kepoin dan juga ayo bergabung bersama saya di keluarga Kementerian Perhubungan menjadi salah satu mahasiswa kedinasan di Kementerian Perhubungan di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan. Kalau kalian kepo, ada pertanyaan tentang si pencatar, silakan aja klik komennya, langsung ketik aja, tanyain aja apa yang kalian bingungkan, apa yang kalian pengen tahu, insya Allah saya akan balas. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya biar kalian gak melewati video-video menarik selanjutnya tentang Langkah Pikiran Channel. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menuju Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Galih Wicaksono Barabas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.